teamwork-nya itu penting banget. Jadi biasanya saya nggak akan mau lagi pakai orang-orang yang egonya terlalu tinggi terhadap desainnya gitu. Ada dari Pak Gunawan nih, mau nanya nih. Yeah. Kalau ada klien yang setelah kontrak ternyata menginginkan perubahan desain yang aneh dan nggak sesuai karakteristik proyek dan bisa mencederai proyek. Ini asumsi aku mencederai proyek itu mencederai portfolio kali ya. Tiba-tiba kamu awalnya disuruh ngedesain modern, terus tengah jalan pengen bikin rumah kue tart gitu. Apakah akan terus menyelesaikan proyek demi kontrak atau better drop off proyeknya? Selesain lah. Saya sudah tahu jawabannya. Jadi konsep Arkana itu tidak pernah menolak proyek. Kita paling menolak proyek, menolak cuan. Karena apapun itu harus dikerjakan, harus di balik lagi. Kita itu problem solver, jangan jadinya malah kita nambah masalah ke klien. Jadi ya kita coba fasilitasi apa yang mereka sebenarnya butuhkan. Sebenarnya kalau sekarang relatif klien kita udah tahu kita tuh arsitektur yang seperti apa karena sudah jelas di portofolio. Jadi untuk proyek yang karakternya agak saya nggak ngerti sih aneh tuh mana ya. Tapi di porto kita sudah kelihatan itu udah kelihatan, jadi itu bisa prevent sebenarnya klien yang kurang cocok di kita gitu. Nah, tapi misalnya kita pernah ternyata kliennya tuh pengen ada klasik, misalnya ada klasik arsitekturnya gitu, arsitektur klasik dalam rumahnya dia. Nah, kita akan minta tolong partner gitu, karena partner tugasnya itu dia punya karakteristik sendiri dalam mendesain. Jadi ada bambu, ada misalnya klasik, misalnya ada yang misalnya ada yang resort yang besar, yang khusus resort gitu, atau mixed use yang kayak gitu-gitu. Nah, disitulah peran partner sebenarnya diperlukan karena dia akan menjadi si konsultan yang lebih paham terhadap masalah seperti itu. Tapi saya nggak ngerti nih, apakah itu yang dimaksud dalam menginginkan perubahan desain yang aneh gitu. Itu anehnya tuh saya nggak takut salah menginterpretasikan yang ya kira-kira itu sih. Jadi kita nggak pernah menolak proyek sampai mungkin memang yang tidak sesuai dengan kemauan dari arsiteknya seperti itu mungkin ya. Ya, pemfilteran klien pun juga sudah terjadi di saat dia melihat melihat website kita, melihat sosial media kita. Makanya itu jatuhnya ke branding kalau kayak gitu. Branding seorang arsitek itu harus kuat karena supaya nanti dia secara nggak langsung akan terpapar dengan klien yang cocok, yang benar gitu, yang sesuai sama apa yang dia punya, sama apa yang klien butuhin gitu. Kira-kira gitu. Ya karena kan sebenarnya klien juga datang karena mereka lihat portofolio kan. Mereka suka dengan portofolionya, lalu mereka datang dan mereka menginginkan hal yang kurang lebih sama lah, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya mereka seperti itu kan. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Oliver. Wah, ini langganan bertanya nih. Gitu dong Oliver ya kan? Terus tanya terus. Malam Mbak Gati, saya Oliver mau tanya insight pribadi Mbak Gati. Pastinya dengan adanya partner akan sangat membantu dalam membangun usaha bersama. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Gati merintis Arkana, ketika mencari seseorang untuk diajak partneran, kriteria seperti apa yang diharapkan atau dicari dari orang tersebut? Oke, jadi gini. Ini khusus kepada lebih ke partner desainer ya mungkin. Jadi seperti yang kita tahu lah, kita harus kenalan dulu, kita harus kenal nih siapa. Biasanya sih dari temen, kalau sekarang sampai sekarang sih kita biasanya partneran tuh sama lingkungan teman-teman kita dulu gitu. Terus kita biasanya nyoba satu project yang nggak terlalu besar, nggak terlalu riskan gitu. Jadi timeline-nya agak panjang. Jadi kalau misalnya ada risiko dia
nggak sesuai deadline, itu masih bisa ada spare waktunya gitu-gitu. Terus kita lihat gimana dia merespon sebenarnya brief dari kita, ide dari kita, gimana dia merespon revisi dari klien, revisi dari kita, karena kan nggak gampang juga ya jadi desainer, terus desainnya tuh direview sama orang lain, terus saya juga ngerasa sebagai arsiteknya, sebagai arsitek, dia nggak ketemu klien langsung gitu untuk tahu sebenarnya apa sih masalahnya dalam desain gue gitu. Kalau ada yang di review itu saya ngerti posisi mereka. Nah itu juga nggak gampang buat dia buat paham bahwa oh ternyata di revisinya kayak gini. Nah itu yang harus kita balance gitu. Jadi dia harus nurunin ego bahwa yang presentasi itu kita gitu, yang kenal klien itu kita gitu. Tapi kita juga harus menghargai desain dia bahwa dia berusaha untuk mengangkat ide tersebut atau ada poin-poin tersebut yang perlu di highlight kepada klien gitu. Itu perlu jadi imbang gitu. Kita bisa benar mempresentasikannya dan mempertahankan desain itu buat dia juga gitu. Tapi dia juga harus bisa tahu posisi dia bahwa ini udah hasil rembukan sama klien kalau ada revisi-revisi tertentu gitu. Jadi teamworknya itu penting banget. Jadi biasanya saya nggak akan mau lagi pakai orang-orang yang egonya terlalu tinggi terhadap desainnya gitu. Dia harus bisa deliver apa yang sebenarnya klien minta gitu. Karena saya juga nggak mau jadi orang yang udah terima desain dari dia tuh saya rubah sendiri just because dia nggak mau ngerubahnya gitu. Saya kan juga nggak enak ya. Maksudnya itu kan desainnya orang lain ya. Ini nggak sesimpel saya beli desain gitu, nggak sesimpel itu, ini soal kerjasama gitu. Dan saya sebagai arsitek kan harus menghargai itu gitu. Jadilah orang yang bisa diajak kerjasama gitu. Jadilah terus misalnya kayak ngerubah dikit, nambah invoice revisi gitu, ya nggak gitu caranya. Kita tahu lah semuanya ini revisi nggak akan never ending gitu. Tapi kita juga berusaha untuk ngebatasin itu gimana caranya, itu di kontrak. Jadi di kontrak itu harus jelas berapa kali revisi klien boleh, berapa lama, dan sebatas apa, itu semua harus jelas. Kontrak itu adalah hal yang satu-satunya hal yang bisa melindungi kita sebagai arsitek dari hal timeline sampai ke keuangan sampai ke legal. Jadi itu semuanya harus jelas di situ, apa yang kita lakukan dan apa yang kita tidak lakukan. Dari situ kita bisa melindungi kita. Jadi salah satunya misalnya tadi balik ke tiba-tiba kliennya mau merubah total, nah kontraknya harus dirubah total karena hitungannya akan berubah, luasan akan berubah, kesulitan akan berubah, kayak gitu. Jadi dan nggak bisa nih dia dari konsep udah deal terus tau-taunya pas udah masuk desain development berubahnya 80%, ya nggak bisa gitu. Nah itu kontrak yang melindungi kita. Penting untuk arsitek-arsitek muda, walaupun masih muda, please belajar bikin kontrak yang benar. Karena itu adalah satu-satunya yang akan melindungi kalian. Gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.